أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية قبل وتمام كل سر وعمل بالحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا ثم إلى روح أزواج رسول الله وصحب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين والمجاهدين في سبيل الله أجمعين وإلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد سلمان بن عبد الكريم السمان المدني وإلى روح الشيخ محمد أرشد بن عبد الله قلم بين البنجاري وإلى رسول محمد زيد بن عبد الغني البنجاري وأصولهم وفروعهم أن الله يرزقنا وإياهم الفضل والمن والرسول وسمه الجسد والروح وتوبة النسوء نسألك التوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتم عند الموت على هذه وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريدة على كل مسلم ومسلمات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang menjelang sore pada hari ini sama-sama kita bisa berhadir, berkumpul, bertatap muka, bermuwajahah, silaturahmi dalam rangka sama-sama berkumpul di dalam kebaikan. Insyaallah kita dikumpulkan kepada orang-orang yang baik dan sampai ke surganya nanti dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita bersalawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah pada hari ini mungkin yang pertama kali kita mulai belajaran lah. Nah, mulai pelajaran pembacaan yang biasanya kita sekedar ingatan aja atau baca ceramah pembacaan atau baca menakib. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita sudah berada di bulan Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban ini amaliyah yang bagus digawi yakni memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga punya puasa Senin, puasa Kamis, menangkau menggawi. Nah, itu bagus. Dan insya Allah di bulan Sya'ban ini bulanlah yang kata Rasulullah, yang kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulanku. Kalau bulan Rajab tadi disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Di bulan Sya'ban ini bulanku kata baginda Rasul. Makanya disuruh memperbanyak membaca sholawat dan berpuasa. Kenapa jadi disuruh memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban? Karena Rasulullah SAW sering melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena kita hendak menyongsong bulan Ramadan. Jadi kita ini sudah mulai Rajab tuh. Istilahnya tuh sudah diingatkan. Umatku, hambaku kata Allah, parak sudah bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan itu kita disuruh memperbanyak beramal ibadah. Ya kan? Amal ibadah kita di bulan Ramadan itu nang sunat haja
dibalas pahalanya seperti ibadah nang wajib, dilipat gandakan pula. Nang ibadah wajib pun kayak itu juga lebih besar lagi dibalas. Jadi jika dikatakan bulan Ramadan itu bulan panen, jadi kita bulan memperbanyak mencari pahala dan keberkahan dan kerahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu kita disuruh mengingat-ingat itu 2 bulan dahulu, mempersiapkan diri gitu. Nah, jadi alhamdulillah dalam kesempatan ini kita mulai belajaran hari ini, yaitu ulun membacakan kitab masalah fikih aja dulu. Karena kalau ada kesempatan bisa kita membaca tauhid ya. Kalau ada kesempatan kepanjangan umur. Nah, kitab yang ulun baca ini adalah kitab fikih, namanya Risalah Tangga Pelajaran Ibadah. Nah, jadi ini membicarakan masalah fikih. Karena kita ini hendak memasuki bulan Ramadan, maka pentinglah kita mengetahui di dalam beribadah tata caranya kayak apa diatur di dalam agama supaya bujur. Karena beribadah ini karena kawa bahapal atau dirasa-rasa. Maksud dirasa-rasa itu rasa pas, rasa bujur. Karena kawa, karena sudah ada aturan dan ketetapannya. Dan aturan itu sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, ulun memulai di dalam pelajaran ini, ulun mulai tentang masalah berwudu kan dulu lah. Nah, masalah berwudu. Ulun singkat aja. Kalau ulun bacakan mulai awal, kayak aja kan kita berbulik. Kenapa jadi ulun memulai dari masalah wudu? Karena penting kita hendak sembahyang itu berwudu berdahulu. Bilanya sembahyang itu kada berwudu, nyata benar kada diterima sudah. Karena syaratnya kayak itu. Nah, karena wudu itu ada yang disebut dengan wudu zahir, ada yang disebut dengan wudu batin. Nah, kayak apa wudu zahir, nah kayak apa wudu batin? Karena nang dibarasihi itu kada cukup nang zahir saja, bahkan nang batin pun perlu dibarasihi. Sama kita menggawis ibadah sembahyang. Ibadah sembahyang itu ada syariat, sembahyang syariat ngarannya. Ada sembahyang thariqah, ada sembahyang hakikat, ada sembahyang ma'rifat. Jadi atau disebut dengan sembahyang syariat atau sembahyang hakikat. Di orang disempurnakan dua aja, kadang kali menyambar. Nah, bila terhimpun nang keempat ini di dalam melaksanakan ibadah sembahyang, insya Allah sembahyang itu baru dikatakan sembahyang nang sempurna. Artinya sembahyang nang disempurna itulah baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabda Rasulullah SAW mengatakan, amalun kalilun fil ilmi, amalun kalilun khairun fil ilmi min amalin kasirin fil jahli. Ba'amal ibadah sedikit saja menggawi, tapi bujur. Kenapa bujur? Dengan ilmu, ada ilmu adanya, ada ilmunya. Dibandingkan orang yang beramal siang malam, bahkan bakurung di kamar bahalwat, tetapi jahil, maka amal ibadahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu pentingnya kita belajar. Makanya Rasulullah menyuruh begitu pentingnya menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Karena ada kewajiban, kefarduan. Pertama, nang wajib itu kita menuntut ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini kan cukup yang secara ijmal, secara jumlah, atau di orang bahari cukup mengenal sifat 20 yen. Cukup aja sudah gugur untuk kewajiban. Kada usah mungkin kar sanggup dia mempelajari secara mendalami kayak orang secara terperinci satu persatu. Kada apa-apa, tapi secara ijmal, secara jumlah pian sudah mengenal yang disebut dengan sifat 20 tadi. Cukup aja gugur dan kewajiban. Yang benar sifat 20 itu wujud kidam bakat. Nah, itu sampai habis pian. Paham dengan maknanya, paham dengan maksudnya, kau pian memakai gugur sudah kewajiban. Namun pian kau mendalami lagi secara terperinci bagus lagi. Tapi kayaknya kada kawa ya karena hauran. Artinya gugur kewajiban tuh hilang sudah kewajiban mempelajari ilmu tauhid, mengenal Tuhan. Kita ini kan wajib mengenal Tuhan. Makanya disebut awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah. Lamun kita kadang mengenal Allah, mana mungkin bisa kita yakin dan percaya kepada Allah. Orang yang sudah yakin percaya kepada Allah, ia mau melaksanakan ibadah.
bilang ini matilah. Oh. Anu salon hanyar lebih nanya anu menang hanyar ini dasar sensitif ya kan lakas banyak merespon. Nah kayak orang pengantin baru juga ya kan, oh pengantin baru itu nah kita wadah meja hanya rampingnya jadi orang pengantin karena kalau dia haul itu limbah kawin ya lah malah membawa saya jangan dibawa ke dapurnya pun ke dapur sana pun dari uang dulu semua yang di arahan udah lah ya boleh silakan aja kita mulai lah. Jadi pelajaran yang pertama kita mulai masalah wudu. Pak, ganti mikrofonnya kan. Satu, dua. Nah, jadi pelajaran yang pertama hari ini kita mulai yaitu pelajaran tentang masalah wudu. Nah, adapun peraturan wudu itu kalau kita hendak mengerjakan sembahyang lebih dahulu wajib bersuci dengan berwudu atau bertayamum bagi yang ada sebab. Nah, jadi orang bersuci itu ada dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan wudu. Nah wudu itu kita macam-macam, ini ada yang perlu, ada yang menggunakan dengan air, ya nah, wudu itu. Nah kita ada masalah air, pembicaraan masalah air ada. Jadi kita air itu ada yang suci lagi mensucikan, air ada yang suci tapi tidak mensucikan, ada air yang mutanajis, ada air yang mustamal. Nah lalu yang mana dibolehkan kita kisan berwudu yaitu air yang suci lagi mensucikan. Artinya airnya bersih. Karena kita masuk kepada masalah air dulu. Masalah anu wudu kita hajar masalah air ya. Karena Bapak Ibu kubuliknya seharusnya air pang dulu hajar wudu. Ya kan? Coba karena ulum nih berpikirnya barak sudah Ramadan, perlu tahu masalah wudu dulu tata caranya tuh. Ya kan? Karena masalah wudu ini kata kawan belajar kira-kira berasa-rasa atau kada praktek, kada contoh kada kawan. Pikirnya harus ada prakteknya. Ya kan, jangan membasuh tangan tuh 3 kali sampai ke mana membasuhnya? Kayak apa cara menyampaikan air? Ada caranya. Bila nyata salah bisa mustakmal bajunya, maka bila mustakmal kada jadi bersuci jadinya. Batal wudunya pulang. Nah, itu. Nah jadi kalau kita hendak mengerjakan sembahyang lebih dahulu wajib bersuci dengan berwudu atau bertayamum bagi yang ada sebab. Orang yang bertayamum ini biasanya orang yang di dalam pesawat bisa karena kan ada air. Lamun kita di sini kurang airnya, limpuar sampai ini ke dalam rumah bahno kebanyakan besi air, ya kan? Nah banjir. Dan memang paling afdol itu berwudu itu dengan air, itu paling afdol. Nah, ada berwudu. Nah, atau misalnya orang yang bertayamum ini orang yang luka, lukanya itu karena kawat karena banyak bisa buruk, kan boleh. Nah, jadi jangan memaksakan. Makanya agama Islam itu agama yang mudah, bukan agama yang susah. Jadi jika kain karena kawat ada jalan lain, jadi boleh. Karena bertayamum itu ada tata cara bertayamum. Nah, jadi kita membicarakan masalah wudu. Jadi syarat-syarat sah wudu itu ada syaratnya. Nah makanya harus tahu apa syarat sah wudu. Nah boleh orang berwudu itu yang pertama orangnya harus Islam. Jadi orang kafir itu kan apa-apa wudu bisa dapat. Atau orang itu murtad kan apa-apa kan usah berwudu kan. Tapi yang wajib berwudu ini bila harus sembahyang orang Islam. Nah jadi kita bila merasa orang Islam maka bila ada sembahyang wajiblah berwudu dahulu. Ya kan jangan ada berwuduan sembahyang. Ya kan ada macam itu. Undang kan usah berwudu lagi. Undang orang suci. Kada perlu lagi berwudu. Nah lamun angka itu beranggapan berarti menyalahi sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah hendak sembahyang berwudu dahulu. Sedangkan kita ini agama yang kita anut, agama yang kita jalankan adalah peninggalan agama Rasulullah.
Nah, jadi syarat sah wudhu itu yang pertama tadi Islam. Yang kedua adalah mumayyiz. Nah, ada istilah namanya mumayyiz. Apa yang dimaksud dengan mumayyiz? Yakni dapat membedakan antara baik dan buruk. Itu mumayyiz namanya. Nah, dalam istilah ilmu fikih disebut dengan mumayyiz, orang yang kau membedakan baik dan buruk. Dan biasanya orang yang kau membedakan baik dan buruk ini adalah akalnya waras. Artinya akalnya bagus. Lamun akalnya rusak, akalnya kada sehat, dia orang waktu dikatakan orang gila, maka kada kawainya kada sah wudunya juga. Bisa napanya sembahyangnya kada ngerti, jadinya kada apa-apa. Kada sembahyangnya kada apa-apa, orang gila itu. Bilang gugur kewajiban. Jadi lamun anak kada sembahyang, ya jadi orang gila. Tapi kada kawai ulah anak gila, udah anak gila aja jangan kada sembahyang lagi kalau awal, ya kan? Kada awal. Kemudian orang yang disebut mumayyiz ini kena sampai umur ada umurnya kena jika anu itu di atas 10 tahun sudah. Makanya anak disuruh bila 10 tahun itu sudah dilajari supaya ini bisa. Nah, kemudian yang ketiga syarat sah wudu itu adalah tahu rukunnya dan caranya. Nah, jadi ada rukun. Maka bila rukunnya ketinggalan, maka kena wudunya kada sah juga. Kemudian ada caranya. Cara itu maksudnya disebut dengan kaifiyah. Tata cara itu aturan. Nah, kayak apa kita menggawi wudu itu kayak apa caranya ada yang dilajari caranya. Kemudian yang keempat adalah membedakan fardu dan sunnah. Nah, jadi wudu itu kan ada nang fardu, ada nang sunnah. Nang fardu artinya kada boleh ditinggal. Kalau nang sunat boleh aja kada menggawi, tetapi sayang lamun kau menggawi sayang kada digawi nang sunat itu, ya kan? Arti sunat bila digawi itu dapat pahala, bila ditinggalkan kada berdosa, itu sunat. Kemudian yang kelima syarat sah wudu itu adalah airnya yang suci lagi mensucikan. Nah itu. Nah, ada kayak pegangan cuma sekilas gambar air suci dan mensucikan itu adalah air yang kada bercampur dengan warna, air yang kada ada rasanya, kemudian kada berubah rasanya, kemudian air itu cukup minimal 2 kulah, atau misalnya kada sampai 2 kulah juga tapi kada menajis. Misalnya apa ya, kita dalam drum itu kada sampai misalnya kalau tapi kada tercampur dengan najis, kemudian kada suah dikucau atau dimasukkan tangan di haru-haru atau apakah. Nah itu bila sudah taharu itu kada sampai 2 kulah kada kawan dibawa tuh. Ya orang tuh kadang bolah tong toh halus kada sampai 2 kulah kalau diulahkan keran. Nah atau becibuk lawan gayung. Nah supaya jangan katitikan nang bakas wudu itu masuk ke dalam situ. Tapi berpian baudu di sungai situ terserah aja lah kan, karena itu alahan pada 2 kulah banyak benar sudah. Nah itu jadi airnya kena air suci lagi mensucikan syaratnya. Jadi bila air itu kada suci mensucikan maka wudunya juga kada sah juga. Kalau bang pian hendak wudu dengan baju susu, kamu banyakkan diisi duit misalnya, udah aja supaya ibadah hebat benar pada yang lain, wudunya udah pakai air susu, misalnya itu, cucu, kan salah sudah kayak kakak-kakaknya cucu ya, jadi pakai air susu karena banyak orang ngisi duit, bukan kan boleh, karena sah wudunya. Atau hendak baju liur, banyak ngisi pohon liur di muka rumah hendak wudu, supaya harap pada yang lainnya, rasa-rasaan sorong lah. Artinya ilmu merasa-rasa padahal kada sah wudunya. Atau air sirup ada boleh juga. Nah kemudian yang keenam adalah melakukan atau mengalirkan atau mencucurkan air atas anggota yang dibasuh. Jadi kan ada anggota yang basuh yang harus wudu itu ada anggota-anggotanya. Di antaranya tangan, muka, kepala, telinga, kaki, ya kan? Nah, karena ada itu. Sampai ke mana membasuhnya? Mulai kayak apa menyampaikan bajunya. Kadang usah asal simbur aja, Pak. Gitu aja. Bukan gitu kada mau. Ada caranya, karena ada kena aliran banyu, bagi tidak sah wudunya.
Nah, jadi kan kalau asalnya asal menyibur ya kawan. Nah, kan makanya harus mengalirakan. Kemudian tidak ada di anggota wudhu sesuatu yang merubah air. Nah, tiada ada sesuatu yang tidak ada anggota wudhu sesuatu yang merubah air. Misalnya apa yang di anggota wudhu ada? Misalnya ada pewarnaan ya. Nah, kadang kita kan sepedol ke apa kan. Nah, itu kan boleh. Nah, itu. Karena itu apa itu namanya merubah air. Lalu berubah warna airnya. Kada boleh. Berarti kita pakai wudhunya airnya berarti air yang berwarna tadi. Sedangkan air berwarna itu kada boleh. Wudhu. Makanya masalah pacar itu pacar yang harus tahu. Pacar itu boleh ada yang dipakai bila pacar itu tidak menegah meresapnya air. Ayo kita bahari kan pacar pohon pacar dalam pacar itu boleh, atau pacar henna itu bolehnya karena itu kadang menegah meresap air. Dan kadang boleh itu misalnya kotek. Nah itu kan memecah kecap dan itu mendinding menghalang meresapnya banyu meresap ke dalam kulit. Atau ada cat ada boleh juga, atau ada minyak karena kalau meresap itu air. Nah, karena meresap, makanya bila kita hendak wudhu kita disuruh, kita ada itu masuk kepada hal-hal kena supaya air meresap sebelum wudhu dibersihi dulu tangan. Jadi anggota badan karena wudhu ini dibersihi dulu. Dipastikan tidak ada lagi yang menegah meresapnya air wudhu. Karena kalau ada cat dihapus. Kalau ada minyak bersih dulu di minyaknya. Kadang mulai minyak kan berikit minyak tuh nah. Bila kita wudhu, nyata otomatis air dengan minyak tidak pernah bersatu, ya kan? Jadi dibersihi dulu di minyaknya. Atau bekas cat misalnya kan berikit dua dibersihi dulu. Sudah. Nah, berurut itu kan berminyak. Jadi bersihin dulu, mandi dulu, bersihin minyaknya hilangkan. Kan tahu ya kita minyaknya lagi kan kasak sudah boleh nih. Habis minyak tuh kasak sudah. Sudah dirasa hilang sudah minyaknya, baru berwudhu. Nah ini kita baru banyak ada tahu, ya kan? Kira ini kada apa-apa, gawi airnya apa wudhunya kada sah, sembahyangnya kada sah. Dan ini bujur dipadahkan meluasi lubang burit. Ya, bukan artinya ampi sembahyangan. Nah ini salah paham. Kenapa ya tadi? Karena beramal ibadah jahil kada tahu. Nah jadi kotek kalau begini kan banyak kotek. Nah kotek kada tahu ada di kumpul-kumpul. Maka pun anak mau pacar itu bagusnya pacar aja, pacar daun atau pacar henna bagus saja. Pokoknya jangan meresap, jangan menghalangi air meresap gitu. Nah pacar. Kalau kotek itu sudah jelas karena ada cat, kayak mengandung cat. Nah ini yang diperhatikan misalnya. Jadi orang berhasil rajin tangan dibersihi sampai ke sini, nah gosok-gosok. Kalau ada daki-daki bersihi dulu sebelum wudhu tuh bersihi. Karena kalau menegah meresapnya air ke seluruh batang, misalnya tangan sampai tangan harus meresap. Berarti jangan ada yang karena meresap air seluruh bagian anggota yang kita wudhu nih. Itu kadang-kadang kita itu kan kita perhatikan karena abayakan. Kemudian syarat sah wudhu itu adalah tidak ada sesuatu yang menegah sampainya air ke kulit. Nah ya tadi masalah tadi dalam masalah kotek ada cat ada minyak, nah itu menegah sampai air ke dalam ke kulit. Nah jadi kada meresap airnya, maka tadi ya saya wudhunya tidak sah. Kemudian masuk waktu bagi orang yang senantiasa berhadas. Nah jaga kita hendak wudhu itu hendak sembahyang masuk waktunya wudhu pastikan. Dipastikan kan maksudnya orang masuk waktu lah. Nah kita berwudhu bisa pas masuk waktu. Jadi dipastikan kita ini dalam keadaan kada berhadas lagi. Tapi namun pin hendak mengamalkan wudhu terus boleh, malah bagus. Artinya kada hendak batal wudhu. Kan kayak itu. Di antara amalan Sayyidina Bilal seperti itu. Sayyidina Bilal bila sidin batal wudhu pulang sidin. Bila sidin batal wudhu pulang sidin. Minyak tuh misalnya ada minyak khusus nang bagian di wudhu nih jangla. Nang bagian wudhu kada apa. Ya, nang bagian anggota wudhu nih. Enggak apa-apa. Jadi nang mana kita anggota wudhu dan kita basuh jangan sampai ada nama negah.
Kalau di sini kan gak ada kena, dengan awak belakang, parut, ya apa. Nah yang jelas itu kita kata dengan tangan, batis, dan urut tuh kan itu belakang awak ada apa, karena kan termasuk dalam anggota wudhu, telinga. Jadi itu yang diperhatikan. Nah jadi saya tidak bilang gitu, sini bilanya batal wudhu. Jadi tutup wudhu sini sembahyang sunat wudhu pulang 2 rakaat. Itu aja amalan sini. Amalan sini nggak ada pernah tertinggal. Nah makanya di luar itu kan sembahyang jangan diobati. Ini memang ini tadi termasuk ke dalam karena kau membedakan antara baik dan buruk semua. Nah gitu. Jadi kita nang waras tetap ada keparduan kewajiban. Nah itu kan akan diturut sama kayak orang wali-wali majijub, makanya kan kaum empati kita. Wali-wali majijub orang nyambat. Yang ditarik akal basariahnya, lalu diganti dengan akal rabbaniyah. Urusan Tuhan ini asik dengan Tuhan aja. Kadang lagi ngurusin masalah dunia. Dasar kada tahunnya di dunia, duit nang larang ya duit tahun nilainya memang hilang basariahnya. Ya jadi itu tadi. Tidak ada sesuatu yang menegas sampainya air ke kulit. Nah, kemudian syarat sah wudhu itu pulang diantaranya masuk waktu bagi orang yang senantiasa berhadas dulu. Jadi dipastikan sebelum sembahyang wudhu dulu agar bujur-bujur kita dalam keadaan suci dari hadas kecil. Mau hadas besar tuh junub pasti mandi. Ini masalah wudhu ya lah. Kalau mau pian wudhu sedangkan pian junub nggak boleh juga dibawa sembahyang. Kalau memang pian dalam keadaan junub, kalau ya habis malam Jumat perang ya kan pembunuh Yahudi malam Jumat mandi wajib dulu kan sembahyang subuh. Ya kan, mandi wajib dulu. Sudah tuh kalau mandi wajib, habis sudah hilang hadas besar. Ya kan? Apa hilang hadas besar sudah hilang hadas besar mandi wajib. Hanya berwudu di sembahyang subuh. Jangan bangun guring malamnya habis perang membunuh Yahudi, langsung berwudu sembahyang kada sah. Karena dalam keadaan hadas besar. Ya kan? Nah, kemudian yang terakhir, syarat sah wudhu itu mualat. Nah, mualat itu maksudnya adalah berturut-turut bagi orang yang senantiasa berhadas. Nah, kita wudhu itu ada aturannya. Mulai dari mana, jangan dipaling-paling. Bila dipaling-paling berarti kada mualat jalannya, kada berturut-turut. Nah, ya kan? Udah sampai di sini dulu nah. Ada anak-anak bertakun gitu Bapak. Boleh aja bertakun dulu. Kita buka aja apa dialog interaktif. Nah, ya kan? Jadi santai aja kita belajarannya. Ya kan? Ulun kada lapang juga pelalau kayak orang ceramah itu kan santai aja kita. Ilmunya ada di bawah kulit. Kan gitu. Paham nggak? Itu syaratnya harus diperhatikan tadi. Ya, syaratnya diperhatikan sebelum kita hendak berwudu. Artinya ini dulu dipersiapkan, dibersihin dulu nah, tangan. Ya, kalau ada cat tadi. Nah, biasanya orang sunat terakhir kan membersihkan ada yang sudah digawe sela-selasnya nah, dibersihin daki-daki dibersihin. Ya kan? Habis kita datang di perumahan itu kan ada tanah-tanah. Ya kan? Tanah-tanah itu dibersihin dulu. Kuku-kuku tuh dibersihin. Sudah bersih, ajar berwudu. Ya, itu. Nah, mandi itu mandi bagus lagi. Makanya mandi itu nyata bersih sampai ke dalam-dalam sudah. Ini mulai mandi betul lah. Ya kan? Ini apalagi mandi junub tadi halus biar. Apa doanya mandi junub? Mandi junub. Ya kita hafal mandi. Oh, ada paham. Berbeda-beda. Jadi bacaan mandi junub ada sebesar itu beda-beda ada memang, tapi tidak masalah. Ada juga nawaitul ghusla iraqil hadasil akbari fardhon lillah ta'ala boleh. Apa itu artinya? Sahaja mandi. Apa artinya guslaun raf'al tuh? Raf'al itu mengangkat. Kalau ghusla mandi. Jadi boleh nawaitul ghusla iraqil boleh. Dalam hadasil asbari boleh aja kamu tidak apa-apa. Jadi begini, arti raf'al itu mengangkat. Arti mengangkat menghilangkan hadas besar. Lalu caranya dengan mandi. Kalau ghusla dia mandi.
mandi boleh, tapi boleh ditambahin nawaitul ghusla. Makanya tadi liraqil hadasil asghari mulai ubah belajar itu mulai dari awal lah. Nama itu rafal sekarang soalnya istrinya kan dirampas semuanya nama di junub nih kan semuanya yang apa tuh niat semuanya tuh dirampas oleh hadas besar yang rafal tadi bukannya gusla. Kalau gusla tuh mandi sunat, mandi hari raya gusla. Kalau mandi junub rafal hadas ya. Nah jadi itu ada ajaran bahari itu. nawaitul ghusla ada juga, tapi hendak ditambahin nawaitul ghusla liraqil hadasil boleh asghari. Kalau asghari harus kecil. Kalau ini Atau bila kada suah belajar kada hafal juga boleh, ada darurat, ini darurat berniat di hati. Nah kada hafal, maka suah belajar misalnya itulah, tapi makanya disuruh belajar, jangan hakun belalawasan kada tahu. Kalau kada tahu itu makanya sebutin niat. Sahaja di dalam hati niatnya kan. Kalau yang kita baca itu disebut dengan lapas. Ucapan kalimat mengingatkan hati kita supaya berniat. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari fardhan lillah ta'ala. Ada hadas besar. Ada bercabang toh, tapi ketika bercabang dia harus berniat di dalam hati. Pas sampai air, pas niat karena baju. Boleh mandi itu kita ini hati-hati karena kita kan subuh mandi wajib. Nah ini bagi orang yang darah tinggi jangan coba langsung menghubungi ke kepala. Boleh kita membasuh itu, kita membaca nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillah ta'ala. Mungkin ianya tuh apa nawaitul rafal itu dihilangkan enggak digantikah oleh gusla atau Ditambah nawaitul ghusla li raf'il. Bukan dihilangkan, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Tetapi kalau kita mandi biasa nih mandi Jumat, mandi hari raya itu ghusla. Tapi kalau kita mengangkat hadas besar akbari li raf'il. kalau haid Kalau haid itu sama. Masuk